Hari berganti hari dan bulan berganti bulan, aku tetap sendiri dan merasa kesepian. Bukannya aku tidak berusaha, tetapi selalu begitu. Aku mundur kala sebelum perang dihalangi oleh pesimistis dan ketidakpercayaan diri. Suatu hari aku berpikir jika sebenarnya aku masih mempunyai rasa sama Dinda dan dia masih ada tanda-tanda suka, kenapa tidak mencoba untuk balikan lagi? Kenapa harus mencari yang tidak pasti di luar sana? Jika kalau ada yang pasti tidak jauh dariku. Aku harus menghilangkan ego dan menyadari diri sendiri, tidak menyediakan alasan komitmen yang hanya menghancurkan aku. Aku akan kembali lagi padanya, tekadku suatu hari dengan pasti. Lalu aku menunggu waktu yang tepat. Aku selalu ingin momen yang pas. Kupikir pasti ada jalan yang baik. Namun kegagalanku ternyata masih berlanjut dan tidak selesai sampai di situ saja. Di saat keyakinanku begitu kuat bahwa aku akan bersama Dinda lagi, datang kabar yang memukulku jauh lebih dalam. Suatu hari ketika aku sedang bekerja, Sarah, teman dekatnya Dinda, menemuiku. Risman hari Minggu datang ke rumah Kak Dinda, katanya. Ngapain? Saatku cuek. Mau ada acara nikahan? Nikahan siapa? Nah, sedikit rasa cemas. Nikahannya Kak Dinda, jawab Sarah dengan polos. Jantungku serasa berhenti mendengar itu. Ku berpaling ke arahnya, berharap dia bercanda saja. Tapi kulihat Sarah tidak sedang bercanda. Beneran, Rah? Sama siapa? Tanyaku dengan was-was. Beneran? Sama yang SMS Risman Tia itu? Rasa cemas menjadi nyata. Hatiku serasa perih sekali, serasa dijatuhkan tanpa ampun. Tentu aku ingat seorang laki-laki yang dengan kasar ngataiku di SMS, tapi aku tidak pernah tahu orangnya seperti apa. Ntar bareng ya, kesananya harus loh. Pesannya sambil berlalu, meneruskan pekerjaannya lagi. Kurasa Sarah sebenarnya tahu apa yang kurasakan. Dia sengaja membuatku dalam keadaan menyedihkan. Setelah mendengar itu, aku tidak fokus lagi pada pekerjaan. Pikiranku serasa melayang jauh. Tidak kuduga, tidak pernah ku menduga dia akan menikah dengan dan meninggalkanku secepat itu. Kegagalanku ternyata masih berlanjut. Aku tidak percaya Dinda akan mengakhiri masa lajangnya. Kenapa harus terburu-buru begitu? Dia kan belum tua. Dinda masih muda. Apa dia takut jadi perawan tua? Pikirku. Aku sungguh tidak percaya atas apa yang terjadi. Harapanku telah sirna, padam kembali, padahal aku sangat ingin bersamanya lagi. Di saat rasa sayangku padanya datang, aku malah harus merelakannya pergi dengan laki-laki lain. Aku mengutuki diri sendiri, kenapa aku menyanyiakannya dulu. Kalau tahu kan akan begini, mungkin aku akan mempertahankannya dan takkan kubiarkan lepas ketika itu. Tapi memang penyesalan selalu datang terlambat. Kuhubungi Dinda dan mengatakan sejujurnya apa yang kurasa. Aku sangat sedih ketika dia mengaku menungguku selama ini. Aku merasa menjadi orang terbodoh di dunia ini, membiarkan sesuatu yang berharga yang seharusnya kumiliki tapi tak kuambil. Semua karena egoku yang tinggi, karena kesombonganku yang tak tahu diri. Di saat harapanku kandas, ku ingin memadu kasih dahulu sebelum semuanya benar-benar berakhir. Kami membuat janji untuk bertemu dan menjadi pacar sehari setidaknya. Apa yang kuinginkan terlaksana meski saat hingga sampai di perkebunan teh ini sekarang. Sebenarnya tertekan karena apa? Tanya Dinda menatapku. Aku tertegun mendengarnya. Semalam di SMS ku jelaskan alasan putus dulu, ku bilang tertekan. Tertekan karena keluarga Din. Keluarga enggak setuju kalau pacaran. Jawabku berbohong sekenanya saja. Loh, kenapa begitu? Dinda memandangku heran. Enggak tahu. Pernah ngajak seorang cewek ke rumah. Habis cewek itu pulang, langsung dimarahin sama kakak. Aku tersenyum di akhir kata. Oh ya, katanya dan ikut tersenyum. Aneh, itu yang buat merasa tertekan, Din. Setelah itu kami ngobrol ke hal yang lain. Mudah sekali Dinda kubohongi pilarku. Apa semua perempuan seperti itu atau apa mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu? Entahlah. Karena aku tidak bisa menebak-nebak tentunya. Aku tidak tahu apa-apa soal perasaan mereka.
Ku hanya tahu bahwa perasaan seorang wanita sangat kompleks dan susah dimengerti apa maunya. Aku sudah tidak merangkulnya lagi. Aneh kan kalau tidak ada respon. Hanya saja dia membalas pegangan tanganku yang mengalirkan sesuatu perasaan yang aneh. Tiba-tiba aku sangat menyayanginya dan aku tidak ingin kehilangannya. Ku genggam tangannya erat, serasa ada kehangatan lain di hatiku. Juga timbul suatu hasrat yang menggebu. Aku ingin menciumnya tapi tentu itu takkan terjadi. Dia milik orang lain, dia juga tidak merespon apa yang kuinginkan. Terpaksa aku harus meredam birahi yang naik. Kemudian aku teringat akan sesuatu yang ingin kutanyakan belakangan ini. Lalu kumainkan jari kelingkingnya beberapa lama. Lagi ngetes ya pakai pegang-pegang kelingking segala? Tanyanya menolehku. Ngetes? Tahu dari mana Dinda kalau aku ngetes dia? Aku hanya tersenyum saja. Kalau sudah ketahuan, emang apa yang harus dikatakan? Ku sangat ingin mendengar pengakuan dan penjelasan dari Dinda. Apakah dirinya masih murni ataukah sebaliknya? Seperti yang dikatakan seseorang padaku lewat SMS sebelumnya. Din, ada hal yang sangat ingin tanyakan. Iya, apa? Tapi kira-kira Dinda tersinggung gak? Tersinggung? Jawabnya langsung. Dinda tersinggung, Enggak mau lanjutnya sambil geleng-geleng kepala. Hal itu membuatku agak curiga. Apa dia bisa membaca ke arah mana pertanyaanku nanti? Dan mungkin saja karena tes jari kelingking adalah tes keperawanan. Bila Dinda tidak ingin aku menanyakan, aku tidak akan bertanya. Jika Dinda tidak merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya, dia tidak akan takut. Tersinggung pastinya. Tetapi biarlah sesuatu yang pribadi, biar dia sendiri yang tahu. Terdengar suara dering HP Dinda berkali-kali. Kemudian seketika raut wajahnya berubah ketika melihat layar HP di tangannya. Dan dia membiarkannya berdering, tidak diangkat dan tidak juga di-reject. Dia terlihat gelisah, ku bisa menduga dari siapa. Kenapa Din? Angkat saja, gak apa-apa. Dia pasti tahu Dinda lagi di luar. Dinda gak bisa angkat sekarang, dia pasti marah-marah. Suaranya terdengar tertekan di telingaku, dan aku cemburu pada laki-laki itu yang tidak pernah kukenal siapa dan bagaimana orangnya. Sering aku bertanya, lebih baikkah dia daripada aku? Lebih sempurnakah dia dibanding aku? Jika saja benar, tentu aku tidak akan terlalu berat melepaskan Dinda. Bilang aja di kosan Ding, saranku. Dinda gak bisa bohong sama dia. Dia selalu tahu kalau Dinda bohong. Akunya membuatku serasa kalah dari laki-laki itu. Untung kesekian kalinya aku dibuat kau. Beberapa besarkah rasa sayang si laki-laki itu hingga pilihnya begitu kuat ketika calon istrinya sedang dibawa pergi oleh laki-laki lain. Kata orang pilihan kuat berasal dari rasa sayang yang besar. Seperti pilihan seseorang ibu yang tiba-tiba merasa tidak enak hati ketika di tempat lain dalam waktu yang sama anaknya mengalami kecelakaan. Lalu seperti itukah perasaan si laki-laki itu hingga selalu tahu keberadaan Dinda. Sedang apa, dengan siapa Dinda berada, atau dia punya semacam ilmu. Secara gitu loh, orang Jampan terkenal dengan dukungnya. Lalu kenapa aku tidak mempunyai pilihan kuat seperti dia, padahal aku juga menyayangi Dinda? Apa karena memang setelah tertulis di atas sana, kalau Dinda bukan jodohku seperti yang kita tahu, jodoh itu di tangan Tuhan? Pulang yuk, ajaknya terlihat cemas. Din, masih pengen sama Dinda di sini. Belum ada sejam kan? Aku sama sekali tidak setuju untuk pulang sekarang. Pacar Sari kok cuma sejam? Ya kita di kosan aja ya. Kemudian HP-nya kembali berdering, membuat kami berdua tidak tenang. Gagal kencan terakhir ini. Kencan yang tak mungkin bisa diulang lagi, tak bisa direncanakan lagi. Dinda akan menuju babak baru dalam kehidupannya setelah ini. Meninggalkan semua kenangan. Pulang yuk, cepetan, gak apa-apa di kosan aja ya. Pura-pura tidur Din, jangan diangkat, biarin aja. Suruhku berharap ada cara lain menghindari si laki-laki sialan itu. Tapi kemudian cara lain itu tidak pernah ada. Terpaksa kami harus pulang juga. Akhirnya aku tinggalkan perkebunan teh yang indah itu dengan berat hati. Di saat akhir seperti ini, kita selalu mengingat awal. Tentu aku ingat ketika pertama kali berjumpa dengannya di sebuah pabrik. Kami tidak pernah berkenalan satu sama lain secara langsung,
Tapi karena aktivitas dan rutinitas setiap hari yang mau tidak mau selalu berjumpa setiap hari membuat kami saling mengenal satu sama lain. Tanpa harus berkenalan, awalnya tidak sedikit pun terlintas dalam benakku bahwa suatu saat aku akan menyayanginya. Karena perempuan seperti dia bukan tipeku, sikapnya itu kasar dan sering berkata kasar. Tapi juga karena itu aku jadi suka mengerjainya. Aku akan senang ketika dia membentakku dengan kasar, menanggapi kejahilanku. Dan semua itu berjalan selama berbulan-bulan lamanya. Dan perempuan yang selalu kujahil itu kini tinggal di hatiku. Aku ingat saat-saat sebelum jadian dengannya, masa dimana aku sedang mencari seseorang pacar karena dorongan teman-temanku yang bawal. "Sampai kapan lo mau ngejomblo terus, Riz?" tanya Yosep temanku suatu hari. Dan aku tidak bisa menjawabnya. Alasan ketika itu adalah karena aku tidak pernah berani mendekati perempuan, dan bila saja aku mencoba PDKT pada seseorang yang kutaksir, selalu saja hasilnya adalah teman biasa dan bagusnya jadi teman dekat. Aku jadi capek karenanya. Lalu datang si Fahri. "Riz, lo mau ngejomblo seumur hidup? Lihat gue, sama gue juga pemalu kayak lo. Masih ingat gak gue dulu yang loser? Bro, semua butuh proses dan lo harus berani ngambil resiko," katanya dengan bersemangat. Tentu saja aku ingat bagaimana dia dulu, cowok yang gak laku dan minder, sama juga kayak aku mengajak, ada bedanya. Kemudian dia berubah, mendahuliku sedang aku masih gitu-gitu saja, monoton, gak ada perubahan, membuatku terpacu ingin seperti mereka. Saat itu juga aku tidak 100% jomblo, maksudnya tidak 100% jauh dari makhluk yang namanya cewek. Ada seseorang yang sangat dekat denganku, namanya Yuni. Dia adalah teman sekolahku di SMP dulu, dan bertemu kembali di pabrik. Hubungan kami tidak jelas ketika itu. Kalau dibilang teman, terlalu dekat, dan kalau dibilang pacar, terlalu jaga jarak. Karena memang gak ada status, bodohnya diriku gak mau bilang jujur soal perasaan. Susah kalau punya sifat pemalu, bawaannya minder dan tidak percaya diri, jadi sulit untuk berkembang dan menghadapi dunia. Sukar dirubah karena selalu saja si otak memberi alasan yang masuk akal dan meyakinkan kita dengan keadaan diri yang membuat kita menuruti perintah si otak untuk menjadi minder dan tidak percaya diri. Awalnya aku PDKT sama si Yuni, niatnya pengen jadi pacar, namun karena kelamaan PDKT-nya akhirnya nyaman jadi teman dan sudah deh sulit untuk dirubah. Tapi kelakuan kami layaknya orang pacaran, gak jauh beda. Sering SMS-an dan marahan kalau gak dibalas. Main keluar tiap hari Minggu dan sebagainya. Namun aku bosan begitu terus. Selalu saja dari dulu begitu. Teman-temanku pada mengoceh ketika aku dekat dengan Yuni. Dari kanan, dari kiri. "Lo tembak dong, kelamaan lo," suruh teman-temanku suatu hari. Tapi aku pikir hubunganku dengan Yuni hanya bisa sampai teman saja. Tidak mungkin aku berharap lebih karena Yuni sepertinya nyaman jadi temanku. Dan biarlah semua berjalan apa adanya. Karena seperti yang aku yakini, cinta itu tak harus memiliki. Teman-temanku mengejek apa yang aku yakini, tapi aku tidak peduli. Kemudian datang seseorang lagi dalam hidupku. Seorang karyawati baru di pabrik tempatku bekerja. Dia cantik dan mirip dengan teman cewekku di SMA dan aku taksir. Dia bernama Febri. Aku suka dia dan mulai berkenalan, tapi juga itu setelah si Yosep dan si Fahri bawel. Supaya aku bertindak cepat, kata mereka, nanti keburu diambil orang lain. Mereka sangat mendukungku dan aku terharu karenanya. Terharu karena aku seorang yang terseok-seok dan terlunta-lunta mencari seorang pacar, sedang mereka dengan bangganya menceritakan kisahnya dengan beberapa cewek yang pernah mereka kencani. Perkenalanku dengan Febri terbilang cukup agresif karena begitu cepat kami langsung main, dan suatu hari nanti aku tahu apa yang sebenarnya ada di otaknya. Ketika proses PDKT itu berjalan, tiba-tiba datang seorang yang tidak kusangka-sangka, Dinda. Dia teman satu pabrik yang selalu kujahili ketika itu. Dinda mendekatiku. Aku bisa rasakan itu dari tingkahnya yang tidak biasanya. Aku memang suka bercanda dengannya.
Aku suka merayunya dan berkata-kata puitis. Aku suka saja menjahilinya, tapi akhirnya dia berbeda. Mungkin ada perkataanku yang dianggapnya serius sehingga suatu hari Dinda begitu sering menghubungiku, dan bila aku berjumpa dengannya, aku bisa rasakan ada sesuatu yang berbeda dari caranya bertemu denganku. Gelagat itu bukan aku saja yang merasakannya. Sepertinya si Dinda suka sama Loris, kata Yosef ketika kami sedang istirahat di kantin. Ah, nggak mungkin. Beneran, gue nggak bohong nih. Kelihatannya begitu, lanjutnya meyakinkan. Dan aku malah bingung. Sebenarnya gue juga ngerasain itu, Sep. Lalu Yosef tersenyum. 4 aja bro, yang gede emang lebih enak, katanya sambil menepuk pundakku. Kemudian dia tertawa lepas. Dinda memang memiliki postur tubuh yang lebih besar daripada aku, dan itu selalu menjadi topik yang disukai Yosef untuk dibahas. Kemudian hal tentang Dinda ku utarakan juga pada si Fahri keesokan hari di rumahnya. Udah, lo pilih yang pasti aja bro, mending punya cewek yang suka sama lo daripada lo suka sama dia, katanya. Ya kalau seandainya kitanya nggak suka kan nggak enak, kilaku. Suka itu bisa datang menyusul setelah jadian biasanya. Itu juga kalau terjadi sih. Sebaiknya gue harus gimana sekarang? Tanyaku mulai pusing. Itu sih terserah lo, karena lo yang jalanin. Tapi saran gue, lo pending aja tuh si Febri. Coba lo deketin si Dinda sekarang. Serunya enten. Sejujurnya aku memang suka sama si Dinda, tapi hanya sebatas suka saja. Ketika itu berbeda dengan rasaku sama si Febri. Ngomong-ngomong gimana tuh si Yuni? Lanjut si Febri dengan antusias. Besok rencananya mau main, jawabku santai sambil rebahan di kasur. Sebenarnya lo mau jalani yang mana sih? Gue nggak tahu Ri, gue nggak tahu. Lo ribet benar ya Riz. Dia mengaruk-ngaruk kepalanya, dan aku tahu dia tidak sedang gatal. Tak tahulah, aku sendiri merasa rumit ketika itu. Entah aku sendiri yang membuatnya rumit, atau karena perasaanku ini rumit, dan kerumitan ini bukan hanya sekali terjadi dalam hidupku. Bisa dibilang aku selalu rumit soal perasaan yang terkadang membuat orang bingung dan tidak mengerti apa yang kuinginkan sebenarnya. Aku selalu berbelit-belit dan inginnya bertahan dengan pendapatku sendiri. Mungkin karena hal itu aku jadi gemar menulis puisi atau menuliskan perasaanku pada buku. Kuingat ketika di sekolah dulu aku dijuluki sang pujangga cinta karena di buku tulisku penuh dengan puisi-puisi. Dasar pujangga, mau menyatakan cinta saja pakai panggil-panggil bulan segala, celoteh teman perempuanku suatu hari. Dan aku selalu menjawabnya dengan tenang dan kata-kata puitis, dengan gaya yang dibuat-buat seolah penyair sungguhan. Aku selalu ingat akan hal itu dan membuatku selalu tersenyum sendiri. Kembali akan halku itu, setelah mencari saran dari beberapa teman, akhirnya kuputuskan untuk menembak Dinda. Kulakukan pada malam hari, ketika dia menelponku, dan tidak sulit seperti dugaan sebelumnya. Kemudian akhirnya kami jadian, menjadi sepasang kekasih. Kami menjalaninya apa adanya. Namun problem percintaanku tidak selesai sampai di situ saja. Ketika rasa sayangku pada Dinda mulai bersemi, selalu saja ada teror dari Yuni dan Febri yang membawaku pada kegagalan pada akhirnya. Masa-masa yang telah lewat selalu berkesan dalam bagiku. Hal itu bagiku adalah momen yang emosional dan bisa membawaku dalam perenungan tentang kehidupan. Aku telah mengalami kegagalan beberapa kali. Selalu aku sakit hati karena wanita membuatku merasa tidak ingin terlahir ke dunia. Apabila datang rasa seperti ini rasanya, aku ingin pergi menemui almarhum ibuku di alam sana. Aku ingin mengadu padanya, aku ingin bersamanya seperti dulu saat dimana aku merasa dilindungi dan disayangi. Terkadang kegagalan bisa membawaku dalam keadaan emosional yang selalu mengesankan hatiku, karena dirinya aku mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang hukum alam yang abadi. Dirinya aku bisa merenung dan berbagi kata mutiara kepada orang-orang. Terkadang pula aku berpikir seharusnya aku tidak memandang kegagalan sebagai sesuatu yang baik, tapi sepertinya memang ada benarnya, karena kegagalan selalu memacu kita menuju kesuksesan. Semua orang tidak ingin menginjak lubang
untuk kedua kalinya, bukan? Kisahku dengan Dinda adalah sebuah liku kehidupan yang memang harus ada. Sesungguhnya tidak ada yang harus disalahkan, karena itu sudah seharusnya. Bukankah kita tahu bahwa kita hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang menentukannya? Meski sering bila malam tiba dan mengingat Dinda sedang bersama suaminya, hatiku pedih dan merasa cemburu. Aku tidak ditakdirkan untuk bersama dengan Dinda, apapun alasan yang dibuat atau memang terjadi. Aku sadar akan pilihan yang telah kuambil, tak ada yang bisa dirubah. Semua telah terjadi. Ketika tidak bisa menyalahkan masa lalu terus karena hanya menguras emosi, membuang tenaga, sedangkan waktu tidak akan pernah kembali. Tulisan dariku ini mencoba mengabadikan mungkin akan kau lupakan atau tidak dikenal. Selesai.